Saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran dan kezaliman, maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran dan kezaliman tersebut. Itu sumpah saya. Nanti suatu saat kasus seperti ini akan menimpa Anda. Kalau Anda sewenang-wenang terhadap orang, suatu saat Anda tidak di situ, menimpa Anda bahaya. Sebab itu dari sekarang harus benar nih menegakkan hukum. Kalau orang tidak salah, jangan. Jadi, kalau misalkan seorang Habib Bahar Smith menyampaikan pernyataan adanya tanda-tanda penyiksaan, bukankah sebelumnya berita demikian banyak menyampaikan itu? Di media sosial, timbul kegaduhan di media sosial, banyak pertentangan pro kontra. Bukankah pula pihak keluarga korban didampingi pengacaranya, ya, Saudara Aziz, menyampaikan hal tersebut secara resmi dengan para anggota dewan saat audiensi di Komisi 3. Disampaikan secara resmi. Para keluarga korban maupun yang hadir pada saat pemandian jenazah menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010, mereka berkedudukan sebagai saksi fakta walaupun tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung, tetapi saksi fakta yang bisa memberikan keterangan. Nah, oleh karena itu patut dipertanyakan hasil daripada penyidikan ini. Di mana letak keterhubungan antaranya dua akibat yang berbeda. Pertama, Undang-Undang 1 1906 dengan timbulnya keonoran di kalangan rakyat dihubungkan ke Undang-Undang ITE yang menimbulkan ujaran kebencian, permusuhan yang berdasarkan sara. Ini nggak nyambung, nggak matching ini. Nah, kalau tadi disebut sama Husin, itu ujaran provokasi, tidak pada tempatnya. 160 KUHP itu provokasi, jadi tidak nyambung. Saya bingung kadang begini Pak Karni. Kalau pelapor itu tinggal melaporkan, dia hanya melaporkan, tapi mohon maaf, apakah di sini dia layak sebagai pelapor mengatasnamakan Dudung terkait ucapan dia yang menyatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Pernyataan ini sama persis dengan Ade Armando yang mengatakan Allah bukan orang Arab. Jadi Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, dan lain-lain. Nah, itu saja menurut putusan pra peradilan bulan September tahun 2017 dibatalkan penghentian penyidikannya September 2017. Penetapan penghentian itu dibatalkan. Sehingga statusnya sampai saat ini melekat sebagai tersangka. Tapi itu tidak juga ada prosesnya. 4 tahun lebih. Nah, ini kan berarti di sini tidak equal. Saya ini praktisi, saya ahli hukum. Tahu persis semua perkara saya hadapi. Saya analisis secara pribadi dengan berdasarkan kekuatan otak dan hati nurani. Saya tahu persis. Saya baca literatur Belanda maupun literatur Indonesia. Enggak ada perkara seperti ini menjadi delik. Nah, di sini kalau kita mengacu kepada pendekatan teoritis, inilah sistem hukum kita yang demikian rapuh lemah. Karena menurut para ahli, William N. Shakespeare mengatakan pengaruh bekerjanya hukum itu selalu diintervensi, dipengaruhi oleh kekuatan personal maupun komunal, dan juga terkait dengan kepentingan politik. Roberto M. Unger menjelaskan dalam Critical Legal Studies, hukum itu tidak berada dalam ruang hampa, dia selalu dipengaruhi, diintervensi oleh kepentingan politik. Nah, ini yang kita hadapi saat ini. Tadi bagus Prof. Mahfud mengatakan, jangan sampai orang yang tidak bersalah dipersalahkan. Nanti suatu saat Anda akan dipersalahkan dengan undang-undang tersebut. Nah, ini akan menjadi suatu masalah ke depan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan berbagainya penerapan hukum yang tidak sesuai. Saya sebagai ahli, begitu berhadapan dengan jaksa, saya baca dakwaan. Jaksa sangat tidak bisa merumuskan
apa itu kesalahan, apa itu kausalitas, itu tidak tergambar. Termasuk dalam perkara Munarman. Di mana letak kesalahan dengan keterhubungannya dengan kausalitas? Pada kasus Habib Bahar Smith. Di mana letak kausalitasnya antara pernyataan dengan timbulnya akibat antara actus reus mens rea dengan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada dia? Tidak ada. Sulit kita memahami itu. Karena saya selalu berpandangan secara objektif. Dengan literatur. Kalau misalkan hal ini diteliti, ditelaah lebih lanjut, di situ akan ketemu permasalahannya. Inilah yang dipahami oleh masyarakat sebagai kriminalisasi. Sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari kepentingan politis. Kalau Pak Kani katakan tadi tahun 1998, ya seperti itu. Kepentingan politis mendominasi dalam rangka menegasikan hukum ini. Hukum itu telah menjadi hukum kekuasaan, bukan kekuasaan hukum. Ini yang kita khawatirkan, Bang Kardi. Bukan hanya sebatas Habib Rizik, tapi semuanya termasuk Habib Bahar dan semuanya. Kulluhum jami'ah akan dihadapkan dalam persoalan ini. Baik, terima kasih Abdul Qadir.